Pemirsa, hari yang ditunggu para finalis beasiswa OSC yaitu OSC Awards akhirnya tiba. Jadi setelah pendaftaran dibuka di bulan April lalu, melewati tahapan online test, berkas sampai wawancara di final test, hari ini akan diumumkan siapa saja pemenang beasiswa OSC 2026. Sebelum kita tanya-tanya tentang OSC Awards 2026, kita akan saksikan bagaimana rangkuman beasiswa OSC 2026 berikut ini. Tahun 2026 menjadi momen yang istimewa bagi Online Scholarship Competition atau beasiswa OSC. Memasuki tahun ke-12 penyelenggaraannya, OSC hadir dengan semangat baru melalui perubahan timeline pelaksanaan yang kini dimulai sejak awal tahun. Pendaftaran beasiswa OSC 2026 resmi dibuka tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini, menghadirkan 145 kuota beasiswa dari 10 kampus mitra bagi siswa-siswi Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Antusiasme yang luar biasa pun kembali terlihat. Dalam waktu pendaftaran yang berlangsung hingga awal Juni, lebih dari 7.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mendaftarkan diri untuk memperjuangkan kesempatan meraih beasiswa impian. Perjalanan OSC 2026 tidak berhenti di proses pendaftaran. Berbagai kegiatan turut hadir untuk menjangkau lebih banyak calon mahasiswa, mulai dari roadshow online, cerita inspiratif para awardee, hingga sesi berbagi bersama para rektor dan perwakilan kampus yang ditayangkan melalui Metro TV dan media sosial. Seluruh rangkaian ini menjadi bagian dari komitmen OSC untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia. Setelah melalui proses seleksi yang panjang, tibalah hari yang paling dinantikan. Hari ini, beasiswa OSC 2026 resmi mencapai puncak rangkaiannya melalui pengumuman awardee bersama OSC 2026. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan beasiswa OSC 2026. Sampai jumpa di beasiswa OSC 2027. Langsung saja pemirsa, saya ajak Anda untuk kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bapak Brian Yuliarto yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Prof. Brian, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kemudian pemirsa di studio bersama saya ada Rektor Universitas Mercu Buana Pak Andi Ardiansyah. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Dan juga ada pemimpin redaksi Medcom.id, Mas Ahmad Firdaus. Mas Daus, selamat pagi. Pagi, Valen. Nah, ini jadi kita akan ulas pemirsa soal beasiswa OSC 2026. Saya mau ke Pak Menteri terlebih dahulu. Jadi Prof. Brian, kalau kita lihat Prof, sejauh ini animo masyarakat tinggi sekali untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi, tapi terkadang berbentur dengan yang namanya tantangan biaya. Ada platform beasiswa OSC seperti ini dan mungkin Anda bisa melihat dan mengevaluasi sejauh ini tuh bagaimana sih sudah diterapkan dan animo masyarakatnya tinggi untuk beasiswa OSC seperti ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Valen. Jadi tentu kami mengapresiasi atas inisiatif melakukan online scholarship competition. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya pemerintah sangat mendukung dan mengapresiasi berbagai langkah-langkah dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah sendiri sesungguhnya juga telah menyalurkan begitu besar anggaran untuk memperluas akses pendidikan. Setiap tahun untuk KIPK saja lebih dari 1,2 juta mahasiswa didanai yang menghabiskan atau menelan anggaran lebih dari 15 triliun. Itu menunjukkan kepedulian sangat besar. Meskipun begitu tentu masih ada beberapa elemen masyarakat, ya, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga tetap membutuhkan, karenanya berbagai partisipasi dari masyarakat, termasuk salah satunya di sini online scholarship competition. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi dan tingginya animo masyarakat juga. Ini menunjukkan memang
keinginan masyarakat ya dari berbagai kalangan untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi ini sangat besar. Saya sangat senang bahwa masyarakat juga aktif ya, kelompok-kelompok mahasiswa yang memang membutuhkan beasiswa-beasiswa, memang kami tuntut untuk aktif, untuk proaktif mencari sumber-sumber beasiswa. Jika belum ada atau masih gagal mendapatkan satu beasiswa, silahkan mencoba lagi dan mencoba lagi. Saya juga dulu ketika zaman mahasiswa termasuk kelompok yang memang mencari beasiswa karena orang tua saya termasuk yang tidak mampu, sehingga beberapa beasiswa dulu kami coba begitu ya. Ada satu yang kita dapatkan, kadang-kadang kita dapatnya baru kecil, tapi itulah perjuangan yang memang perlu terus kita jaga untuk menjaga asa dari adik-adik mahasiswa. Dan kami pemerintah terus mendorong, terus bekerja sama dengan berbagai pihak, dari universitas, dari pihak-pihak yang lain, pemberi beasiswa seperti OSC ini. Kami sangat mengapresiasi dan berharap justru nantinya bisa ditularkan ya kepada lembaga-lembaga lain untuk turut berpartisipasi dalam program yang sangat baik ini. Baik. Mungkin itu pertama Mbak Valen. Oke. Jadi pemirsa, itu tadi cerita dari Prof. Brian. Ternyata Prof. Brian juga salah satu yang mencari beasiswa. Nah, kita tanya ke Universitas Mercu Buana. Ada Pak Rektor di sini. Pak Rektor, ini kan tadi diceritakan Prof. Brian. Begitu besar tanggung jawabnya pada saat ada yang menyediakan beasiswa dan orang membutuhkan akhirnya bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sejauh ini apa yang membuat, alasan apa yang membuat Mercu Buana tetap berkomitmen untuk bisa menyediakan beasiswa OSC ini juga ikut terlibat? Baik, terima kasih. Pertama, Mercu Buana sudah terlibat dan berpartisipasi di OSC ini sudah lebih dari 20 tahun. Ini menunjukkan komitmen kami, ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, untuk memberikan kesempatan dan akses kepada anak bangsa mendapatkan pendidikan tinggi di kampus-kampus yang ternama, lebih kurang seperti itu. Kenapa kami terlibat dan terus berpartisipasi dengan OSC ini? Adanya kesamaan visi dan sinkronisasi tujuan antara Mercu Buana dengan OSC ini, ya. Yaitu pertama adalah kita memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada anak bangsa untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi di kampus-kampus yang terbaik, ya. Pertama itu. Yang kedua, mekanisme yang ada di OSC ini pertama kredibel, itu dengan proses yang akurat, kemudian seleksi yang sangat kompetitif, serta pengumuman-pengumuman yang nantinya akan disampaikan menunjukkan sebuah proses yang sangat kredibel dan unggul. Yang kedua adalah transparan. Mulai dari pendaftaran, kemudian proses, seleksi, sampai pengumuman itu disampaikan secara terbuka ke seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ketiga yang terpenting, OSC ini jangkauannya cukup luas. Dia sampai bisa masuk menuju pelosok-pelosok tanah air dan daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan peluang-peluang beasiswa. Inilah yang membuat kami terus berkomitmen dan berpartisipasi pada kegiatan OSC ini, bahkan sudah lebih dari 20 tahun. Ya, sudah lebih dari 20 tahun, mudah-mudahan komitmen ini tetap terjaga panjang terus dan jangkauannya terus semakin luas. Nah, Mas Daus, saya mau tanya. Jadi tadi kita dengar ada banyak pujian yang disampaikan untuk beasiswa OSC karena sudah terasa dampak positifnya juga untuk masyarakat, untuk teman-teman, adik-adik yang mau bersekolah. Sekarang next step-nya untuk lebih baik lagi apa? Ya, tentunya kita akan terus mengevaluasi ya. Ini sudah tahun ke-12 OSC. Kita mulai dari tahun 2015. Selama 12 tahun ya banyak ya dinamika yang kita lalui gitu, dan untungnya kita ketemu sama Prof. Andi dan teman-teman dari perguruan tinggi lain. Akhirnya sampai sekarang sudah 40 lebih perguruan tinggi yang bergabung dengan OSC gitu. Kita udah melahirkan 4.000 lebih siswa-siswi yang kita kasih beasiswa. Ada 2.300 alumninya juga yang kita hasilkan gitu ya. Ini senang aja gitu, medcom.id, Media Group bisa ikut dalam berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga berguna bagi masyarakat. Itu aja sih, Valen. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Kita tanya lagi ke Prof. Brian, pemirsa. Prof. Brian, kalau seandainya sekarang tadi kan dikatakan ini menjangkau luas masyarakat bisa
ikut yang namanya beasiswa OSC bukan hanya di Jakarta saja tapi juga di daerah-daerah lain. Kalau dari kacamata Prof. Brian, apa yang harus jadi catatan karena Indonesia ini luas, mungkin jangkauan dan akses ke daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Bagaimana, Prof? Ya, ini yang juga justru kami mengapresiasi kepada Medcom serta OSC. Memang yang sering terjadi itu adalah bahwa putra-putri kita yang ada di daerah, yang akses informasinya itu tidak sebesar dari para calon mahasiswa yang ada di kota-kota, itu sering informasi terhadap beasiswa, informasi terhadap akses UKT yang murah, begitu ya, itu tidak banyak, sehingga sering mereka sebenarnya punya keinginan yang tinggi, tetapi secara ekonomi barangkali masih belum mampu untuk berkuliah, tetapi untuk mengakses beasiswa atau informasi beasiswa ini terbatas, sehingga membuat akhirnya mereka tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, ini yang kami sangat mengapresiasi bahwa OSC ini mencoba menyebarluaskan di daerah-daerah yang tidak hanya di kota-kota besar. Nah, ini yang semoga juga tentunya akan menambah antusiasme anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi barangkali masih ada keterbatasan terhadap perekonomiannya atau finansialnya, itu akhirnya kemudian bisa mendapatkan beasiswa ini. Ini sangat penting karena ini juga akan menambah semangat ya dari adik-adik kita. Tidak hanya yang tahun ini lulus, tetapi tahun berikutnya juga mereka kemudian akan bertambah optimis karena kalaupun misalnya masih ada keterbatasan ekonomi, mereka tentu kemudian berpikir, oh ada kok beasiswa seperti OSC ini, ada beasiswa yang lainnya, begitu ya. Sehingga jangan sampai mereka terhenti karena permasalahan ekonomi. Ini yang senantiasa pemerintah juga selalu dorong, bahwa pemerintah bekerja sama dengan kampus-kampus, PTN, PTS, seluruh kampus. Kami sangat mengapresiasi tidak hanya dari beasiswa pemerintah, tetapi juga di luar itu ada inisiatif-inisiatif, ada inovasi-inovasi, ada bantuan-bantuan yang dibuat, termasuk juga OSC ini. Kami juga sebenarnya sekarang mengumpulkan ya seluruh informasi-informasi beasiswa ini, termasuk nanti kami juga berterima kasih kepada OSC yang sudah menyelenggarakan, dan kita akan masukkan juga ini sebagai program beasiswa yang informasinya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa kita. Sehingga kami berharap sekali lagi adik-adik mahasiswa yang menerima beasiswa OSC ini adalah sebuah harapan, sebuah amanat juga. Jadi marilah bersemangat bahwa masa depan Anda itu akan sukses, jangan mudah menyerah, dan jangan lupa juga tentunya berterima kasih kepada pemberi beasiswa, pada orang tua, dan berterima kasih yang terbaik adalah dengan cara memberikan atau menghasilkan prestasi yang baik di bangku kuliah, kemudian nanti bekerja, dan satu saat, bukannya tidak mungkin, adik-adik yang saat ini menerima beasiswa, satu saat ketika sukses nanti menjadi pemberi beasiswa. Nah, kami juga tadi mendengar OSC ada alumninya, saya yakin itulah mereka yang kemudian nanti menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia, dan juga bukannya tidak mungkin mereka-mereka itulah para alumni yang justru memberikan donasinya untuk menambah lagi beasiswa-beasiswa seperti OSC ini. Demikian Mbak Valen. Jadi masalah ekonomi bukan penghalang untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi, karena ada salah satu harapan dan way out, ada beasiswa OSC kali ini. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, nanti usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Saya saat ini masih bersama Rektor Universitas Mercu Buana, bersama pemimpin redaksi Medcom.id, dan juga masih ada Mendikti Saintek tersambung bersama kami. Saya mau ke Pak Andi. Ya. Pak Andi, sejauh ini sudah belasan tahun, sudah 10 tahun kerjasama. Apa prestasi yang paling mengesankan pada saat memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang kemudian bersekolah di Mercu Buana? Iya. Secara umum mereka semua berprestasi, baik prestasi akademik atau juga prestasi non akademik.
Tapi yang menarik dari awardee OSC ini adalah karakter. Karakter mereka itu pertama kerja keras, ya. Etos kerja kerasnya sangat tinggi. Yang kedua disiplin. Disiplin inilah yang membuat mereka bisa mengatur waktu, memanage segala berbagai kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah daya juang. Ini seperti orang-orang yang pantang menyerah menghadapi berbagai macam tantangan dan challenging yang mereka hadapi. Sehingga mereka memberikan semacam stimulasi dan pemantik ya bagi lingkungan sekitar teman-teman mahasiswa mereka. Inilah yang akhirnya membuat iklim akademik kita menjadi kondusif ya. Dari mereka menghasilkan IP yang tinggi, prestasi akademik yang juga memuaskan. Di samping itu juga ada prestasi-prestasi non-akademik, lomba-lomba mereka ikuti, berbagai macam kontestasi juga mereka laksanakan. Teman-teman yang lain, yang non-awardee, yang tidak mendapatkan beasiswa, menimbulkan rasa iri secara positif ya, sehingga memunculkan suasana kompetitif, tapi juga kondusif dan kolaboratif di antara mereka. Dan ini secara umum memberikan dampak positif bagi Universitas Mercu Buana. Untuk mahasiswa lainnya juga berlomba-lomba menghasilkan prestasi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Oke, jadi pemantik ya. Betul sekali. Nah, untuk lebih baik lagi, tidak hanya untuk para penerima beasiswa saja, tapi juga di lingkungan sekitarnya, Betul begitu sekali. Ya Pak ya? Ya. Nah, tapi kalau misalnya bicara sudah dapat beasiswa, pemirsa, mungkin banyak ibu-ibu di rumah yang merasa, aduh sudah dapat beasiswa, Mas Daus, nanti biaya hidupnya bagaimana ya? Kalau memang persoalannya adalah persoalan ekonomi, apa solusinya sebenarnya? Ya, selain beasiswa yang kita kasih ya dari sampai lulus ya, kita kasih sampai lulus, Medcom.id juga punya foundation. Kita bekerja sama dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation. Kita juga kasih bantuan living cost buat teman-teman awardee yang lolos seleksi dan masuk di perguruan tinggi gitu. Nah, sejauh ini selama 12 tahun kita berjalan, sudah ada sekitar hampir 400 awardee yang kita kasih living cost, bantuan berupa biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau di total udah lumayan tuh Valen, angkanya udah 4,3 miliar. Jadi memang living cost ini memang kita siapkan, jadi memang nggak cuma beasiswanya, tapi selama mereka berkuliah di sini, di tempat-tempat mereka berkuliah nanti juga kita bantu untuk, jadi mereka bisa langsung fokus dengan konsentrasi bagaimana meningkatkan kompetensinya, bagaimana mereka mengejar prestasinya gitu. Untuk sehari-harinya alhamdulillah Medcom dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation udah bisa mengcover itu. Oke, jadi semuanya mudah-mudahan bisa tercukupi ya Mas Daus. Mungkin kalau Pak Rektor pasti tahu ceritanya lebih detail. Ada nggak sih Pak mungkin cerita yang benar-benar datang dari keluarga yang memang sangat membutuhkan, kemudian dengan bantuan dari beasiswa OSC, dapat living cost, bantuannya juga benar-benar membantu kehidupan anak dan keluarganya, ada nggak Pak? Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah dan cerita-cerita yang menarik dari para awardee OSC ini yang masuk ke kami, mulai dari daerah tempat tinggal yang jauh, lalu kondisi keluarga yang memang ya cukup memerlukan bantuan. Tapi tadi itu, dari situasi dan suasana seperti itulah memunculkan karakter-karakter yang memiliki daya juang yang tangguh. Ya. Mereka dengan ya biaya beasiswa plus tambah biaya living cost yang tadi telah disebutkan, itu membuat mereka akhirnya berkompetisi, kemudian berupaya semaksimal mungkin mencapai target-target dan tujuan-tujuan mereka. Oke, jadi apapun latar belakangnya mudah-mudahan bisa tercapai dengan bantuan dan asistensi dari beasiswa OSC. Nah pemirsa, kita sudah sampai di momen inti hari ini, yaitu pengumuman awardee beasiswa OSC 2026 yang akan dipimpin oleh Pak Ahmad Firdaus selaku pemimpin redaksi Medcom.id. Silakan Mas. Jadi ada pengumumannya ya hari ini ya? Ya, hari ini ada pengumumannya. Kita hari ini kan tahun ini ada sekitar 145 beasiswa yang kita kasih, ada 116 awardee yang terpilih untuk diumumkan nanti setelah ini. Oke, kita akan simak pemirsa berikut ini.
pemirsa, selamat sekali lagi kepada para awardee beasiswa OSC 2026. Dengan ini sudah selesai rangkaian OSC Awards kali ini. Dan untuk finalis dan pemenang yang mungkin tadi sempat terlewat, silahkan bisa langsung mampir ke website osc.medcom.id untuk melihat dengan detail siapa saja nama-nama awardee OSC 2026. Nah, kalau begitu saya mau langsung kita akan serahkan plakat hari ini. Ini adalah plakatnya OSC Awards 2026 yang diserahkan langsung dari pemimpin redaksi medcom.id, pemirsa, untuk Bapak Rektor Universitas Mercu Buana. Diterima ya, Prof. Terima kasih banyak. Terima Prof. kasih, Pak. Boleh kita abadikan momennya, pemirsa. Terima kasih sekali lagi Mas Daus karena sudah memfasilitasi lebih banyak lagi adik-adik kita, anak-anak bangsa yang mudah-mudahan bisa mengenyam pendidikan tinggi lebih lanjut tanpa beban ekonomi. Dan terima kasih juga untuk Pak Rektor karena juga sudah membantu dan berkontribusi secara konsisten ya dari bertahun-tahun, pemirsa. Dan tadi kita juga sudah tersambung bersama Mendikti-Saintek, sudah memberikan pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia supaya tetap mengenyam pendidikan tinggi apapun alasannya, termasuk salah satunya adalah tantangan soal ekonomi. Kalau begitu ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Mewakili rekan Andromeda Arizal, saya Valencia Melvinsi berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.